Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegat Suro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Dewi Astini, peperangan belum berakhir dalam jiwaku, dan aku harus memilih, ya atau tidak. Aku Senopati ing Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Duku Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Jaka Badak, seorang prajurit sejati, peperangan adalah hidupnya. Niku, setangguh-tangguhnya lelaki, karena lahir dari perut perempuan. Aji pengasihanku dapat membuat dengkulnya teklok. Aku harus berhati-hati menghadapi ular betina ini. Serial drama radio Jaka Badak. Naskah disusun oleh Adriana M.E. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode kedua berjudul Tandang Mumpung Kasmara. Dalam seri keempat ini didukung oleh para pemain: Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Ana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Heri Setiono sebagai Ki Kuwu Larang Jati, Edi Dosa sebagai Ki Taji Kuning, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Derap kuda di kejauhan yang bergerak mendatangi membuat Jaka Badak dan Dewi Astini bergerak cepat untuk mengadakan penghadangan. Keduanya merentangkan tali yang akan dilewati Laskar Pegat Suro. Siap, Dewi Astini. Sudah terikat kuat tali di situ. Sudah. Kemari, kita hadang mereka dari celah batu besar ini. Iya. Hup. Biarkan dulu Laskar Pegat Suro itu terjungkal satu persatu oleh tali yang kita pasang terentang di antara jalanan itu. Kalau mereka sudah panik, kita serbu. Dan ingat, tidak ada pertumpahan darah kalau tidak terpaksa. Sudah bosan melihat darah? Atau kamu mulai menyadari arti hidup yang penuh keindahan? Aku tidak tahu. Mungkin kebangkitanku dari kuburan membuatku benci pada kematian. Manusia harus tetap hidup dengan beribu kekalahan yang menderanya. Mati bukan penyelesaian terbaik. Menang atau kalah harus tetap hidup. Kamu tambah pintar, Jaka Badak, dan mulai welas asih.
Tidak seperti pertama kujumpa dulu. Hawamu tidak lain pertempuran dan darah. Pupulut mengajarkan itu padaku. Aku bertemu dengan dia kemarin. Dan dia memihak Pegat Suro. Tidak kusangka. Apa kamu juga menceritakan pertemuan kita? Iya, kupikir itu lebih baik daripada dia ketahui dari orang lain yang akan membuatnya sakit hati. Dan juga dendam. Nyatanya, Pupulut malah menitipkan dirimu padaku. Aku bisa menjaga diriku sendiri, Jaka Badak. Itu yang kuharapkan, Dewi Astini. Sebab hanya orang yang tidak punya kemauan hidup yang tidak bisa menjaga dirinya. Mereka datang, Jaka. Ya, mereka musuh kita, tetapi juga sahabat kita yang sedang marah. Laskar Pegat Suro, kembalilah atau mau merasakan pecut Lawu Lorengku ini. Iya! 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 Ayo kembali! Mereka pergi. Ya, tidak ada korban yang jatuh. Ini peperangan yang bagus sekali. Kemenangan tanpa meminta korban. Kalau ini berlanjut terus, pembunuhan terhadap sesama manusia yang disebabkan peperangan tidak akan ada lagi. Dan nantinya, orang yang membawa senjata di pinggangnya akan jadi tertawaan. Apa sebabnya, Dewi Astini? Kata-katamu tambah jauh arah maknanya. Apabila tidak ada peperangan, untuk apa membawa senjata? Percayalah, Jaka Badak, pada masa nanti, bangsa di dunia ini akan dipimpin hasil pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Bukan hanya kekuatan atau keampuhan senjata-senjata yang mematikan. Mudah-mudahan saja. Jadi, pecut Lawu Lorengku ini juga tidak ada artinya di kemudian hari. Mungkin masih bisa menjadi peninggalan sejarah masa ini. Kita masih suka bergaul dengan senjata, tidak bergaul secara damai, tanpa senjata yang selalu siap dipergunakan. Pecutku akan kuganti dengan pena untuk menulis syair-syair indah tentang kehidupan di dunia ini. Kamu mulai terpengaruh, Pupulut. Apakah kamu juga ingin jadi biksu atau pertapa? Aku tidak tahu, sebab masih banyak Laskar Pegat Suro yang harus diajak damai dulu. Kalau kerajaan Panjalu sudah aman dan tentram, aku baru berpikir menentukan jalan hidupku yang lain. Jadi rencanamu apa sekarang? Apakah akan terus mengejar Laskar Pegat Suro yang sudah kocar-kacir itu? Tidak. Aku kembali ke Pakuwon dulu untuk membicarakan langkah-langkah yang perlu dilakukan di Pedukuhan bersama Ki Kuwu. Ya, kita berpisah di sini. Dan aku akan tetap berada tidak jauh darimu. Tapi jangan mencariku ya. Ingat itu, jangan mencariku. Tapi aku akan datang padamu. Jangan perasaanmu sampai dibebani oleh seorang wanita. Aku pergi sekarang. Baik, Dewi Astini. Sampai bertemu lagi, Jaka Badak. Hiya! Hiya! Dan Dewi Astini tidak kepergok Laskar Pegat Suro. Aku harus segera kembali ke Pakuwon untuk mengatur pertahanan. Ayo Ki Passer, kita kembali ke Pakuwon. Hiya! 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 Setibanya Jaka Badak di ruangan tamu Pakuwon, Ki Kuwu Larang Jati dan Kitaji Kunir telah menunggunya. Tampak sekali wajah Ki Kuwu Larang Jati dan Kitaji Kunir tegang. Bagaimana Jaka Badak? Apakah Laskar Pegat Suro di Padas Amparan dapat kamu enyahkan? Iya, semua itu berkat bantuan Dewi Astini dan Hyang Agung Kakang Larang Jati. Oh, bagus sekali. Aku dan Kitaji Kunir sudah mau menyusulmu. Menurut cerita istriku, kekuatan Laskar Pegat Suro di Padas Amparan cukup besar. Jaka Badak, bagaimana kamu bisa memukul mundur para Laskar Pegat Suro? Ceritakanlah. Pengalaman yang biasa saja Kitaji Kunir.
Aku membuat perintang jalan di celah padas amparan yang dilewati Laskar Pegat Suro. Lalu mereka kuusir dengan pecut. Mereka lari kocar-kacir mendengar ledakan pecut. Jadi tidak ada korban. Lalu apa yang dilakukan Dewi Astini? Apakah dia hanya berada dalam pelukanmu terus untuk berlindung? Dewi Astini cukup tangguh, Kita Jikun. Dia murid Dewi Suling Perak. Selain itu dia memiliki paser-paser bom yang membuat Laskar Pegat Suro lari ketakutan. Paser bom? Senjata apa itu, Jaka Badak? Paser yang dapat meledak kalau dilemparkan bila mengenai apa saja. Oh, hebat. Beruntung sekali kita mendapat bantuan Dewi Astini. Sekali waktu, undanglah dia ke sini, Jaka Badak. Aku ingin tahu paser bom yang dimilikinya itu. Sebetulnya tidak ada yang istimewa, Romoku. Aku pernah dengar tentang paser bom yang dimiliki Dewi Astini. Paser bom itu hasil buatan seorang pendeta Cina. Aku kira tidak ada manfaatnya kita hanya memperdebatkan tentang Dewi Astini. Aku ingin tahu sampai di mana pertahanan pedukuhan ini. Oh, jangan khawatir. Aku telah membuat barisan pagar betis dengan senjata panah lengkap. Juga rintangan-rintangan jalan yang menuju ke padukuhan ini. Siapa yang memimpin di sana? Jatuk dan Mangur didampingi Ki Gunoguwo. Aku dan Romo Kuwu berjaga-jaga di pakuan ini. Berita dari Telik Sandi yang kutempatkan di tapal batas pedukuhan mengatakan bahwa Laskar Pegat Suro dipimpin Ki Banteng Kidal dan Kowo yang akan menyerbu. Ki Banteng Kidal dari Parepapar? Benar, Adi Jaka Badak, benar. Ki Banteng Kidal yang tidak mau bergabung dengan kita. Kekuatan Laskar Pegat Suro tambah kuat. Iya, mereka memang banyak peluang untuk menghimpun kekuatan dari para kalangan pendekar. Sedangkan kekuatan kita tambah berkurang satu persatu. Oh, jangan gentar, Jaka Badak. Aku tidak akan surut oleh jumlah Laskar Pegat Suro. Aji pelebur karangku dapat melumatkan mereka semua. Iya, aku menghargai tekadmu, Kita Cikunir. Tetapi bukan berarti harus menutup mata akan kekuatan lawan yang kita hadapi. Ingat pengalaman dengan Kalang Kanuragan. Hampir saja pedukuhan ini jatuh dalam tangan Ki Batang Mangiran. Kita Jikunir yang selalu ngomong tinggi, akhirnya bungkam, malu hati karena dirinya telah dikalahkan oleh Ki Batang Mangiran. Jaka Badak hanya tersenyum dingin akan kepongahan Kita Jikunir itu. Jaka Badak tidak lagi mendesak Kita Jikunir yang besar omong, tapi lebih yakin dengan tindakan sendiri yang lebih perlu dilaksanakan. Kakangku. Iya. Laskar Pegat Suro yang dipimpin Ki Banteng Kidal bersarang di mana? Mereka bersarang di sekitar Kali Dempet, Jaka Badak. Jumlah mereka cukup banyak. Mereka akan bergabung dengan Laskar Gerilya di Tumapel. Berbahaya sekali kalau mereka menyerbu ke pedukuhan ini. Pertahanan kita tidak akan mampu dan penduduk hanya jadi korban. Lalu apa rencanamu? Apakah akan melatih penduduk menjadi laskar dadaan? Tidak. Laskar yang tidak siap tempur hanya akan jadi korban peperangan saja. Aku akan menyerbu ke Kali Dempet. Dengan langkah pasti, Jaka Badak meninggalkan pakuan yang hanya jadi tempat omong-omong saja. Semuanya hanya berbicara tentang kebaikan, tapi tidak pernah melaksanakannya. Tuntutan keadaan gawat hanya satu, yaitu tindakan yang cepat dan tepat. Untuk sampai ke Kali Dempet, aku harus melewati gua gerowong tempat Dewi Astini. Tapi pesan Dewi Astini, aku tidak boleh mengunjunginya. Ya, apa boleh buat? Ini keadaan gawat. Gua gerowong sudah berada di depanku. Mudah-mudahan Dewi Astini tidak melihatku. Aku bisa terus melaju ke Kali Dempet. Tenang Ki Paser, tenang. Kamu telah menginjak sesuatu yang dapat meledak, seperti paser bom Dewi Astini. Jaka Badak, jangan lewat jalan itu. Memutarlah lewat pohon jeruk itu. Ya, hampir saja aku terjungkal dari kuda. Aku sengaja menunggumu. Sejak tadi aku menunggumu, Jaka Badak. Aku yakin sekali, pasti kamu akan melewati gua gerowong ini untuk menuju Kali Dempet. Bagaimana kamu tahu? Di Kali Dempet berkumpul Laskar Pegat Suro, iya kan? Maka aku menunggumu untuk tidak terjebak pada perangkap bom yang kutanam di jalan yang kamu lewati tadi. Aku baru mengerti sekarang. Jadi di jalanan itu kamu tanami bom. Hebat sekali. Ayo masuk dulu ke dalam. Atau kamu sudah bosan masuk ke dalam gua gerowong ini?
setelah kamu kembali ke Pedukuhan Larangjati? Oh tidak Dewi Astini. Aku selalu kangen untuk bisa berdiam di Gua Growong ini. Hanya pesanmu juga membuatku tidak berani melanggarnya. Kamu kok jujur ya? Biasanya lelaki kalau dilarang malah menerjang. Jaka Badak? Bukan, tapi Jaka Kemil. Kamu Jaka Kemil yang selalu lapar. Ayo, makan dulu. Sudah kusiapkan makanan jamur karang dan panggang burung blekok. Ayolah, jangan pikirkan dulu Laskar Pegat Suro. Mereka sedang pesta sate daging sapi begalan kemarin. Ayo makan dulu. Nanti setelah makan, baru berangkat ke Kali Dempet. Terima kasih Dewi. Aku jadi merepotkanmu. Setiap kali kita bertemu, pasti ada makanan untukku. Makanlah dulu. Sambil makan, kuceritakan apa yang kulihat di Kali Dempet ya. Dengarkan saja. Iya, ceritakanlah. Di Kali Dempet, Laskar Pegat Suro telah berkumpul sejak pagi tadi. Rencana mereka akan menyerbu Pedukuhan Larangjati dari dua arah. Tapi sebelumnya, Laskar yang dipimpin Gandu akan membuat pengacuan saja. Setelah pihak lawan yakin akan ada peperangan, Laskar Gandu mundur pura-pura kalah. Tetapi saat pihak Larangjati merasa tenang kembali, Laskar Pegat Suro yang dipimpin Ki Banteng Kidal segera menyerbu dengan kekuatan yang lebih besar. Pasti Pedukuhan Larangjati dapat direbut Laskar Pegat Suro. Cukup jitu rencana Ki Banteng Kidal. Ini sudah makannya? Iya. Nah, begitu. Mau berperang dengan perut kosong, paling-paling cuma jadi gentong yang gampang pecah remak. Sekarang apa rencanamu? Aku akan menyerbu ke Kali Dempet. Kulakukan ini sebelum mereka benar-benar siap untuk bertempur. Pasti mereka tidak akan menduga. Sama halnya ketika di Padas Amparan. Tetapi jumlah mereka cukup banyak, Jaka Badak. Kedua tanganmu tidak akan mampu menandingi puluhan tangan-tangan bersenjata Laskar Pegat Suro. Dewi Astini, aku butuh pasar bom. Kamu cukup cerdik, Jaka Badak. Aku sudah menduga kamu akan membutuhkan untuk melawan musuh yang besar. Aku telah menyediakannya. Lihat di tas kulit itu. Kupikir cukup. Coba, kulihat dulu. Wah, ini lebih dari cukup, Dewi Astini. Ya, mudah-mudahan cukup untuk mengacaukan Laskar Pegat Suro di Kali Dempet. Aku ini heran. Kamu selalu bisa menebak jalan pikiranku sebelumnya. Apa-apa yang akan aku lakukan, kamu pasti sudah tahu. Aku pasukan tempur sekarang. Ngenyek kamu ini. Aku kalau bukan seorang senopati, aku lebih suka berdiam di Gua Growong ini. Tenang dan ayem. Loh, kok terus melorot semangatmu? Belum perang sudah dingin duluan. Tidak, aku akan tetap melanjutkan menyerbu Laskar Pegat Suro. Aku butuh panah dan gendewanya. Panah dan gendewa untuk apa lagi? Apa tidak cukup pasar bom itu saja? Pasar bom itu akan lebih jauh bila dilontarkan dengan panah dibanding dengan tangan biasa. Maksudku, di ujung panah diikatkan pasar bom begitu. Oh, aku mengerti sekarang. Jadi setiap panah diberi pasar bom pada ujungnya? Iya. Ya. Pikiranmu cukup lumayan juga. Sebentar, aku cari gendewa dan panah di tempat penyimpanan senjata guruku ya. Iya. Dewi Astini seakan diriku sendiri layaknya. Apa yang jadi pikiranku juga menjadi pikirannya. Apakah ini yang disebut sudah senyawa? Atau aku terlalu gede rumongso. Aku harus tetap mawas diri. Ada ini, gendewa dan panah. Waduh, ini lebih dari cukup Dewi Astini. Sekarang kita ikat pasar-pasar itu pada ujung panah ini. Aku ambil tali lawe. Hop. Lumayan beratnya pasar-pasar bom ini. Siapa yang buat pasar bom ini, Dewi? Guruku, Dewi Suling Perak. Selesai. Wah, ini pekerjaan yang mendebarkan. Laskar Pegat Suro pasti lari kocar-kacir ketakutan. Aku akan menyerbu mereka dari arah kali dengan menggunakan ketek. Laskar Pegat Suro yang berada di pinggir-pinggir kali gampang kuhujani dengan panah pasar bom ini. Aku ikut Jaka Badak. Aku akan menggempur mereka dari atas tebing Kali Dempet. Laskar Pegat Suro kita gempur dari dua arah. Dewi Astini, yang kujalani saat ini peperangan. Dan nyawa adalah taruhannya. Aku tidak ingin kamu ikut menderita dalam peperanganku ini. Tunggu, pasti aku kembali di sini. Aku juga was-was kamu celaka, Jaka Badak. Siapa yang akan menolongmu? Kalau begitu,
kita maju bersama dari atas tebing Kali Dempet. Kita desak Laskar Pegat Suro terjun ke kali dan lari ke seberang. Itulah rencanaku. Tidak ada pertumpahan darah, tapi kita menang. Berhasil mengusir Laskar Pegat Suro meninggalkan pedukuhan ini. Baiklah, kalau begitu, ayolah kita berkemas dan berangkat. Ayo Dewi, duduklah di belakangku. Sekali-sekali naik kuda berdua. Serbu Laskar Pegat Suro! Hea, hea, hea! Kerikil di jalan setapak berdebu, beterbangan oleh derap kaki kuda yang dinaiki Jaka Badak dan Dewi Astini menuju puncak tebing di pinggir Kali Dempet. Dengan satu tekad dan satu tujuan, Jaka Badak dan Dewi Astini akan menggempur Laskar Pegat Suro yang merupakan momok bagi pedukuhan Larang Jati. Sudah, kita turun di sini saja, Dewi. Kita seberangi puncak bukit itu tanpa kuda. Kaki-kaki kuda kita akan gampang didengar oleh mereka yang berada di bawah sana. Aku saja yang membawa Pak Serpom ini. Kamu cari jalan. Ayo, ikuti aku. Hati-hati, Dewi. Jangan sampai tergelincir. Sudah lupa lagi, aku manusia gunung. Oh, iya, sampai lupa aku. Tapi carilah jalan yang agak enak dilewati. Tidak berbatu-batu tajam begini. Jalan yang enak di atas kasur. Kamu ngelantur lagi. Nanti ku jewer kuping. Nah, kita sudah sampai. Lihat itu. Semua yang berada di pinggir kali kelihatan. Itu ada yang nongkrong di pinggir kali. Apa sedang bertelur ya? Hus, mau perang kok cengengesan? Wah, betul-betul cocok tempat ini. Kita bisa membidik semua sasaran yang berada di bawah sana. Laskar-laskar itu kok masih enak-enakan saja. Tapi lihat yang berada di tanah terbuka itu. Mereka sedang berlatih perang-perangan. Tapi aku tidak melihat Ki Banteng Kidal. Di mana dia? Apakah dia tidak ada di sana? Lihat itu di bawah pohon waringin. Apakah bukan Ki Banteng Kidal yang sedang dipijati catriknya? Betul. Ya betul, Dewi Astini. Ki Banteng Kidal sedang dielus-elus kowo cantriknya. Kalau aku jadi kowo, Ki Banteng Kidal itu kusabeti dengan pecut. Pemimpin apa itu? Belgedes. Lolo, jangan grundel Jaka Badak. Itu kan menguntungkan kita untuk menyergap mereka. Aku jadi jengkel kalau ada laskar yang tidak punya daya juang tinggi. Jangan samakan dirimu Jaka Badak. Nah, lihat itu. 5 orang laskar yang kita usir di Padas Amparan baru datang dan terus menghadap Ki Banteng Kidal. Jangan berdiri. Nanti kelihatan dari bawah sana. Gagallah upaya kita nanti. Iya, Den Mas. Lihat Jaka Badak. Ki Banteng Kidal seperti kebakaran jenggotnya. Laskarnya didamprat. Itu cara yang terbaik untuk menutupi kesalahannya sendiri. Seandainya dia pemimpin yang cakap, tidak perlu mendamprat anak buahnya. Walaupun bagaimana baik buruknya laskar, adalah tanggung jawab pemimpinnya. Jadi, kuanggap Ki Banteng Kidal itu bodoh. Aku bagaimana? Ya, sama yang seperti laskar yang sedang nongkrong tadi itu. Jadi aku tidak berguna ya? Jangan dagel kamu ya. Kamu pasanganku, Dewi Astini. Kita ini ibarat 2 sisi pedang yang tajam. Aku sisi sebelah kanan dan kamu yang kiri. Keduanya tajam untuk memotong blekok. Ada-ada saja banyalanmu. Cara ini baik untuk meredakan gejolak amarah, Dewi. Lihat itu. Ki Banteng Kidal mencak-mencak kepada laskarnya. Apa tidak lucu itu? Lihat. Aku yakin sekali. Kalau bokong Ki Banteng Kidal terkena pasar bom ini, kepanikannya tambah lucu. Itulah kalau tidak menggunakan pikiran yang sehat. Bisanya hanya marah dan marah, ngamuk pada bawahannya. Padahal ngamuk oleh kebodohannya sendiri, orang lain yang jadi korban. Kalau tidak begitu, dunia ini bakalan sepi, tidak ramai oleh orang-orang salah kaprah. Lihat itu, Dewi. Laskar berkumpul. Kelihatan Ki Banteng Kidal mau memberikan wejangan pada anak buahnya. Kesempatan ini yang terbaik, Dewi. Saat mereka berkumpul semua, kita hujani mereka dengan panah pasar bom ini. Gagasan yang bagus. Lalu apa lagi, Jaka?
Sebaiknya begini. Aku akan menangkap Ki Bandeng Kidal untuk menghentikan gerakan laskar. Caranya bagaimana? Aku akan berada di sana, di dekat laskar. Ketika aku beri aba-aba, hujani laskar Pegat Suro dengan panah Pasarbom ini. Iya, aku tahu. Maksudmu, aku membuat kacau mereka dengan panah Pasarbom ini? Tepat sekali. Saat mereka panik, aku akan menyergap Ki Bandeng Kidal. Yang berarti semua laskar akan lumpuh kalau Ki Bandeng Kidal jadi sandera. Iya. Perang ini seperti sandiwara saja. Sudahlah. Aku mau turun ke bawah sekarang. Ingat, Dewi. Kalau sudah kuberi tanda, baru mulai. Aku patuhi wejanganmu, Jaka Kemil. Siap? Hop! Tanpa kesulitan, Jaka Badak meluncur turun dari puncak tebing. Lompatan dari satu perlindungan ke perlindungan lain dilakukan dengan cepat dan tanpa suara, hingga tak jauh dari para laskar yang sedang berkumpul. Coba, apa yang hendak dilakukan Ki Bandeng Kidal dengan para laskarnya itu? Mereka berjumlah, sekitar 20 orang. Ditambah 5 yang baru datang, jadi 25. 26 dengan Ki Bandeng Kidal. Para laskar tempur Pegat Suro, perambasan kepedukuhan Larang Jati oleh 5 laskar di Padas Amparan gagal karena dihadang Jaka Badak dan seorang pencetak wanita, Dewi Astini. Untuk contoh kita pengalaman itu, maka penyerbuan selanjutnya dilakukan nanti malam. Sasaran utama adalah Pakuwon dan Kepulang Jati. Dan larikan ke Parepapar dan sembunyikan dia di sana. Paham? Paham. Jadi tujuan pokok sulit Pulang Jati. Hindari bentrok dengan Jaka Badak. Laskar tikus pancing Jaka Badak untuk keluar dari pedukuhan. Siap. Laskar Kodok Hijau, perhatikan. Laskar Kodok Hijau bertugas membuka jalan menuju Duku Larang Jati. Siap, tugas dilaksanakan. Ini kesempatan baik. Sebelum mereka bubar disergap dulu. Aku beri tanda dulu pada Dewi Astini untuk menggempur dengan panah-panah Pasarbom. Dewi Astini yang melihat Jaka Badak memberikan tanda dengan mengacungkan jempol, langsung memasang 3 Pasarbom pada gendewanya dan membidik sasaran laskar Pegat Suro di tempat yang agak longgar dengan harapan tidak jatuh korban. Hai laskar Pegat Suro, menyerahlah! Bahaya sudah terkepung! Sekarang sergap Ki Bandeng Kidal. Laskar Pegat Suro, hentikan gerakanmu. Kalau kalian menyerang, leher pemimpinmu ini kupatahkan. Ayo, buang senjata kalian. Sekarang kalian berkumpul di bawah pohon waringin itu. Cepat! Ayo cepat! Ayo cepat! Ayo! Diam! Bagus. Dengarkan. Ki Bandeng Kidal akan kubawa ke pedukuhan Larang Jati sebagai jaminan bahwa kalian tidak akan menyerang pedukuhan. Kalau kalian menyerang, korban pertama adalah Ki Bandeng Kidal. Dengarkan! Dengar sekali lagi! Diam! Kalian menyerang pedukuhan. Ki Bandeng Kidal aku gantung duluan. Sampaikan pesanku ini pada Pegat Suro. Dewi Astini, turunlah! Ya, aku turun! Hup! Cantik sekali ya. Heh, apa cengengesan? Laskar mata keranjang. Mau merasakan panah Pasarbom ini, hah? Jebol isi perutmu. Laskar Pegat Suro, ingat pesanku. Kalian menyerang,
Akibatnya Ki Banteng Kidal binasa tanpa kepala lagi. Ayo Dewi Astini, kita tinggalkan pinggir kali dempet ini. Ki Banteng Kidal, sebaiknya kupanggul saja dia. Jaka Badak dan Dewi Astini melesat meninggalkan Laskar Pegat Suro yang bengong melompong seperti sapi bolong. Sementara Jaka Badak dan Dewi Astini terus melesat ke balik tebing, di mana kuda Jaka Badak sudah menunggu tuannya. Astini, terpaksa kita mengalah. Ki Banteng Kidal yang dinaikkan ke kuda. Ya, memang itu yang teradil. Kita yang waras, jalan kaki, dan yang tidak berdaya naik kuda. Aduh, lumayan juga berat badan Ki Banteng Kidal ini. Sudahlah, ayo berangkat. Ki Banteng Kidal apakah tidak akan sadar lagi, Jaka? Selama bekas totokanku itu masih belum kuobati, Ki Banteng Kidal akan tidur selamanya. Lucu sekali. Kita ini secara tidak langsung mengawal orang yang kita kalahkan. Apakah ini yang disebut cari penyakit sendiri? Ki Banteng Kidal ini apakah sudah bisa menjamin para Laskar Pegat Suro tidak mengadakan penyerbuan? Mengingat Ki Banteng Kidal kurang kuat pengaruhnya di kalangan gerombolan Pegat Suro. Ya, memang betul, Dewi. Tapi aku yakin sekali, Pegat Suro rasa setia kawannya sangat kuat, walaupun belum intim. Karena tanam jasa atau tali persaudaraan, Pegat Suro tidak menolak siapapun untuk bergabung. Kamu tidak tertarik bergabung dengan Pegat Suro sekalian? Enak loh. Loh, apa bedanya Pegat Suro dan aku? Sama menjalankan tujuan cita-cita luhur. Dia berjuang dengan keyakinannya, dan aku pun berjuang dengan keyakinanku akan satu kebenaran. Matahari telah condong di sebelah barat Goa Growol ketika Jaka Badak dan Dewi Astini tiba dari perjalanannya. Jaka Badak menurunkan Ki Banteng Kidal dan memanggul ke dalam goa. Dewi Astini membawa peralatan pertempuran gendewa dan panah pasir bom yang belum sempat dipergunakan. Ki Banteng Kidal akan aku sadarkan, Dewi. Agak menjauhlah, supaya dia tidak gampang menerkammu untuk dijadikan sandera. Iya, tapi pedang Gagak Songgo ini cukup untuk melindungi diriku. Sadarkanlah Ki Banteng Kidal. Bangunlah Ki Banteng Kidal. Di mana aku ini? Ki Banteng. Ki Banteng Kidal sekarang ada di Gua Growo. Aku yang membawamu ke tempat ini. Aku yang menyergapmu. Jaka Badak, Dewi Astini, aku mengaku kalah. Sergapan kalian telah mengungguli laskarku. Bunuhlah aku kalau kalian menghendaki nyawaku. Ki Banteng Kidal, secara pribadi kita tidak bermusuhan. Aku menyergapmu untuk menghindari pertumpahan darah oleh peperangan. Betul Ki Banteng Kidal. Percayalah, upaya Jaka Badak untuk mencari jalan damai persengketaan Pegat Suro dan Larang Jati. Ya, kedengarannya terlalu muluk cita-cita kalian anak muda. Aku masih ingat bagaimana Ki Guno Guo memaksaku untuk bergabung dengan Larang Jati dengan menyerahkan wilayah Dukuh Parepapar. Apa itu tidak menginjak-injak kepalaku? Hal itu akan kuselesaikan nanti. Yang pokok, aku tidak ingin ada korban dari pihak manapun. Tetapi kalau Ki Banteng Kidal berkeras, Ki Banteng Kidal lah korban pertama. Aku telah kamu kalahkan sebelum berperang Jaka Badak. Ini adalah satu kehormatan dan pengalaman untukku yang sudah tua oleh zaman. Aku patuhi semua perintahmu. Bila aku langgar, maka terkutulah aku 7 turunan hidup langsak sengsara. Sumpahmu didengar Hyang Agung Ki Banteng Kidal. Bila dilanggar, akibatnya sangat mengerikan. Aku tahu Dewi Astini. Sumpah seorang lelaki adalah nyawa taruhannya. Ya, sudahlah. Aku mempercayaimu Ki Banteng Kidal. Apa salahnya di sini kita rukun? Tetapi hendaklah kendalikan laskarmu agar tidak menggempur pedukuhan selama diadakan perundingan. Aku usahakan Jaka Badak. Namun jangan dilupakan bahwa aku tidak terlalu penting dalam jajaran kalangan Pegat Suro. Bisa saja aku dikorbankan dan mereka terus menyerbu Larang Jati. Apa rencana Pegat Suro, Ki Banteng?
Aku tidak bisa mengatakannya. Walaupun ragaku dicacah-cacah, aku tidak akan membocorkan rahasia ini. Apakah tidak cukup aku mengaku kalah? Lebih baik bunuh saja. Percuma untuk mengorek rahasia Pegat Suro. Bukan begitu, Ki Bandeng Kidal. Dewi Astini bertanya hal rahasia. Belum tahu sumpah seorang pejuang sejati. Ki Banteng Kidal memang menepati janjinya sampai esok harinya. Tak ada upayanya untuk lari atau mengadakan perlawanan. Hidupnya sudah pasrah pada Jaka Badak yang telah mengalahkannya dalam serangan kilat itu. Dan saat itu, Jaka Badak sedang berkemas dibantu oleh Dewi Astini. Jaka Badak, Dewi Astini, bila kalian menjadi pasangan suami istri, dunia ini akan iri pada kalian. Aku baru melihat lelaki dan perempuan hidup bersama sangat akur dan tentram. Sayang, aku sudah tidak punya waktu lagi untuk menemukan kebahagiaan rumah tangga. Siapa bilang aku dan Jaka Badak akur, tentram? Ki Bandeng Kidal apa tidak tahu? Apa ada suami mengajak istrinya bertempur? Itu yang jarang ditemukan, Dewi Astini. Toh nyatanya, serangan kilat yang kalian lakukan berhasil. Aku bisa ditaklukkan sebelum menghunus senjata. Hebat sekali. Aku jadi ingat wejangan mbahku dulu ketika aku masih muda, bahwa ketentraman sebuah negara terletak pada bahagia atau tidak bahagia sebuah perkawinan pertama, atau cinta pertama. Ki Banteng Kidal bisa saja. Aku tidak percaya. Hidup ini bukan untuk dipercaya, tapi dilakoni. Iya kan? Jaka Badak, apakah aku perlu diikat kedua tanganku ini untuk kepedukuhan Larangjati? Untuk apa, Ki Banteng? Iya, supaya tampak sesuai. Kamu telah mengalahkan aku. Kamu kembali ke Larangjati dengan seorang tawanan yang terikat di kuda. Wah, itu kuno, Ki. Aku tidak suka pamer. Dan tujuanku mencari perdamaian. Sebagai seorang teman yang lebih tua dariku, aku menghormatimu, Ki Banteng Kidal. Aku ini bukan dewa. Baiklah, Jaka Badak. Kita berangkat sekarang. Iya, pagi ini sangat cerah. Kita tidak akan kehujanan di perjalanan. Apa ada hujan? Sekarang kan musim panas. Ngawur. Oh iya. Aku berangkat, Dewi Astini. Kita akan bertemu lagi nanti. Dewi Astini, aku pamit. Terima kasih atas segala kebaikanmu. Aku akan mengingatmu seumur hidup. Dewi Astini mengantar kepergian Jaka Badak dengan mata yang berkaca-kaca. Sedangkan Jaka Badak dan Ki Banteng Kidal terus memacu kudanya menuju Pedukuhan Larangjati. Dan pasti Kiku Larangjati telah menunggunya. Ki Banteng Kidal, bersikaplah wajar bila melewati pedukuhan. Aku tidak ingin penduduk terlalu tahu akan keadaan kita yang sebenarnya. Keadaan rawan oleh peperangan. Iya. Aku paham maksudmu, Jaka Badak. Memang tidak ada gunanya berurusan dengan orang-orang yang tidak tahu arti sebuah perjuangan. Kita langsung saja menuju Pakuwon, menemui Ki Kuwu. Aku yakin Ki Kuwu dapat memahami usahaku untuk mencegah meletusnya peperangan. Iya, aku turuti perintahmu, Jaka Badak. Aku pun bangga kalau dapat membantumu. Kita hampir sampai di Pakuwon, Ki. Tetaplah tenang, Ki. Jangan membuat gerakan yang mencurigakan. Walaupun bagaimana, mereka yang pernah menderita oleh Laskar Pegat Suro bisa kalap mendadak. Ya, nyawaku ada di tanganmu. Aku tawananmu. Bukan tawanan, Ki, tapi duta perdamaian. Ayolah, turun, Ki. Kita sudah tiba di Pakuwon. Ketika Jaka Badak dan Ki Banteng Kidal memasuki ruang pertemuan Pakuwon, Kiku Larangjati dan Ki Taji Kunir terkejut. Jaka Badak, siapa yang bersamamu? Sepertinya aku tidak pernah melihat sebelumnya. Apakah dia minta sumbangan untuk makan keluarganya? Aku bukan pengemis.
Matamu sudah rabun, Larangjati. Apakah karena kamu sudah terlalu enak hidup di pedukuhan ini? Hah? Aku Banteng Kidal. Banteng Kidal? Kakang Larangjati, ku harap tenang. Aku mengajak Ki Banteng Kidal ke Pakuwonan ini untuk upaya mencari jalan damai antara Pegat Suro dan Larangjati. Damai? Jaka Badak, apakah peperangan ini seperti bojo yang purik lalu rujuk lagi? Ingat Jaka Badak, korban telah berjatuhan. Belapati penduduk pada kerabatnya sulit untuk diatasi. Kitaji Kunir, justru menjadi rencanaku. Ki Banteng Kidal berada di sini untuk menghentikan peperangan yang tidak ada habis-habisnya ini. Ketahuilah Kitaji Kunir, bahwa Ki Banteng Kidal ini merupakan jaminan Laskar Pegat Suro tidak akan menyerang pedukuhan ini lagi. Aku telah mengalahkan laskar yang dipimpinnya bersama Dewi Astini. Dewi Astini? Ya. Apa kaitannya Dewi Astini dengan pedukuhan ini? Dia bukan warga di sini. Justru itu Kitaji Kunir. Dewi Astini membantuku bukan membantu atau memihak pedukuhan ini. Kitaji Kunir dan Kikowo, apa yang dikatakan Jaka Badak adalah memang betul. Serangan kilat yang dilancarkan Dewi Astini dan Jaka Badak membuat laskarku bubar dan aku tertawan. Ki Banteng Kidal, kalau yang kalah aku lebih baik bunuh diri daripada hidup menanggung malu. Aku pun berpikir begitu mulanya. Tetapi niat Jaka Badak bertujuan mulia, menghentikan peperangan di antara kita semua. Dan apa salahnya dicoba? Menempuh usaha perdamaian. Kitaji Kunir, Ki Larangjati, aku hanya tawanan Jaka Badak, bukan tawanan penduduk pedukuhan ini, termasuk Kitaji Kunir dan Ki Larangjati. Sekali lagi ku ingatkan, aku tawanan Jaka Badak, bukan kalian. Jadi keputusan hidupku pada Jaka Badak. Begitukah Jaka Badak? Iya, betul Kakang. Ki Banteng Kidal di bawah perlindunganku. Kata-kata Jaka Badak tampak berakibat Kitaji Kunir kecewa. Wajah Kitaji Kunir seperti kepiting bakar. Namun Kitaji Kunir tidak berani menentang dan hanya memendam dalam hati menjadi dendam kesuman. Dan Jaka Badak tersenyum dingin. Aku ada urusan sebentar. Silakan lanjutkan saja perundingan-perundingan yang dianggap perlu. Tidak apa Kitaji Kunir pergi. Jadi apa rencanamu Jaka Badak? Kedatangan Ki Banteng Kidal ini terus terang membuat aku kaget. Sebab tidak ada sebelumnya dalam rencana. Jadi di luar dugaanku sama sekali. Kakang Larangjati. Iya. Pikiranku membawa Ki Banteng Kidal memang dadakan setelah aku berunding dengan Dewi Astini. Iya. Aku ikut saja. Asal memang bertujuan baik. Semua pihak tidak ada yang dirugikan. Bukan begitu, Ki Banteng Kidal? Iya, aku setuju. Pegat Suro pun kukira juga mau urun rembuk kalau memang menuju kesejahteraan semua. Ki Banteng Kidal, Pegat Suro berada di mana? Aku tidak bisa membocorkan rahasia Pegat Suro. Walaupun Jaka Badak menanyakan itu, aku tidak akan membuka mulut. Iya, memang tidak perlu. Tujuanku bukan mempersulit keadaan. Ki Banteng Kidal adalah tamu yang patut dihormati untuk seorang pejuang. Takut itu tabu untuk menjadi dirinya lumpuh. Kakang Larangjati. Iya. Hindari kesalahpahaman di antara kita. Ikuti saja perkembangan. Iya. Ketentraman akan rasa aman. Semua penduduk pedukuhan ini berada dalam genggamanmu, Jaka Badak. Aku membuat gagasan untuk bisa sejalan. Oh iya, kalau Ki Banteng Kidal hendak istirahat, silahkan. Nanti saja. Aku masih betah ngobrol. Iya. Ya, mungkin kita bisa saling bertukar pengalaman setelah kita bermusuhan. Aku sebagai kubu pedukuhan Parepapar, secara pribadi, aku tidak setuju atas usaha-usaha Ki Larangjati untuk membuat tunduk semua wilayah di sekitarnya. Aku bertindak mengajak semua wilayah dalam kesatuan pedukuhan Larangjati ini atas perintah kerajaan. Sebentar, aku ambil suratnya. Jaka Badak, Pakuwonan ini seperti istana saja. Bangunannya megah. Apakah ini dibangun oleh kerajaan atau usaha Ki Larangjati sendiri? Kalau Ki Banteng Kidal menanyakan asal-usul kemegahan Pakuwonan ini,
Aku tidak tahu, Ki. Aku datang di pedukuhan ini sudah megah. Lagi pula, aku tidak mau tahu. Aku hanya menjalankan tugas. Melindungi pedukuhan ini dari gangguan luar. Di antaranya, Pegat Suro. Iya. Semua yang kulihat di Pakuwonan ini pengalaman yang menarik untuk memperbandingkan dengan padukuhan lain. Tertib dan terpimpin secara baik. Ya, memang betul orang ngomong. Jika satu daerah ingin menjadi baik, harus mempunyai seorang pimpinan yang baik budi pekerti, pemikiran, dan tindakannya. Lihat surat ini, Ki Banteng Kidal. Nah, bacalah. Aku sudah tahu isi surat itu. Jadi memang kerajaan yang mengatur. Namun surat itu tidak cukup lengkap. Seharusnya disebutkan juga pedukuhan mana yang harus bergabung serta pemilihan kubu baru untuk memimpin penggabungan pedukuhan-pedukuhan. Akibatnya timbul perpecahan dan peperangan saja di antara pedukuhan. Sebentar, aku potong Ki Banteng Kidal. Sepengetahuanku, yang menjadi kuwu di Parepapar adalah Ki Segono. Penduduk menunjukku sebagai kuwu, tetapi kerajaan menempatkan Ki Segono. Ini bertentangan. Apa yang diharapkan penduduk bertentangan. Celakanya, Ki Segono itu madon di mana saja. Bahkan istri penduduk yang kelihatan ayu. Ya, pokoknya rusak. Rusak-rusakan yang paling parah. Maka penduduk Parepapar mengusir Ki Segono karena hendak merusak gadis anak Ki Sesarang. Semua penduduk memberontak, menentang kerajaan yang telah menempatkan perusak. Ya, tidak ada pilihan lain. Aku bergabung dengan Pegat Suro yang juga terusir karena Kilangan Jati menjadi kuwu di pedukuhan ini. Sesungguhnya yang berhak Pegat Suro. Ki Banteng Kidal, aku menjalankan tugasku karena aku adalah abdi kerajaan. Aku disumpah untuk menjunjung tinggi tugas kerajaan. Tenang. Semua benar. Semua berjuang dengan keyakinan pada kebenaran. Itu hal yang baik sekali. Tetapi apakah kebenaran kita semua bisa menjamin penduduk dan kerajaan tenteram? Barangkali itu yang terpenting dikaji lagi. Apakah itu bukan berarti kejayaan di atas gelimangan darah korban satu kebenaran yang dipaksakan? Kebenaran yang dipaksakan? Aku tidak paham. Yang benar, iya benar. Tidak usah dipaksakan. Wah. Dagelan. Itulah dagelan di antara pemuka-pemuka seluruh warga kerajaan Panjalu. Juga aku sendiri. Aku memaksa Ki Banteng Kidal untuk mengikuti kemauanku. Untuk sesuatu yang kuanggap benar. Demi keselamatan semua. Hebat. Apakah ini juga yang disebut tidur dalam pelukan bidadari? Oh, tidak terasa sudah malam. Silahkan Ki Banteng Kidal ngasuh. Seenaknya. Ayolah Ki. Ku antar ke kamarmu. Selamat malam Kilangan Jati. Inilah malam pertama aku tidur di sarang musuh dengan hati tentram. Silahkan Ki Banteng Kidal, silahkan. Ketika Jaka Badak mengantar Ki Banteng Kidal ke rumah Gandok untuk para tamu penginap, Ki Taji Kunir menyelinap dan duduk di dekat Ki Kuwu Larang Jati. Tujuannya tidak lain hanya untuk menghasut. Romo Kuwu, adanya Ki Banteng Kidal di pedukuhan ini sangat membahayakan. Dia telah mengetahui semua pertahanan pedukuhan ini ketika melewati jalan-jalan yang menuju Pakuwonan ini. Ini keteledoran Jaka Badak. Semua sudah berjalan. Jaka Badak pasti bisa mengatasi bila ada kesulitan. Tenang Ki Taji Kunir. Bagaimana Ki Gunoguwo dan Jatuh? Ki Gunoguwo mutung. Tidak berjaga-jaga bersama-sama laskar. Katanya percuma. Musuh sudah masuk dan tidur di Pakuwon. Dan Jatuh masih tetap berjaga-jaga dengan Mangur. Kenapa jadi kacau begini? Susah untuk diatur. Tidak bisa menahan diri. Terus terang aku juga kecewa. Untuk apa merahasiakan kekuatan kita kalau sudah bocor pada musuh? Aku pamit ingin tidur yang enak malam ini. Gusti, betapa berat tugas yang kupikul ini.
betapa sulitnya memperoleh kedamaian di muka bumi ini. Aku sendiri tidak mengerti mengapa aku berada di lingkaran kemelut ini. Semua bergerak dalam waktu yang berbarengan, menghimpit ketenangan hidup yang telah lama terjepit oleh keadaan. Malam telah memeluk pedukuhan Larang Jati. Sepi dan gelap mendekap di rumah-rumah penduduk, mengantar kantuk untuk ditidurkan sekejap lelah, agar esok hari ada ceria menjelang pagi. Akan tetapi tidak dengan Kitaji Kunir di kamarnya. Kitaji Kunir sedang mengamati kalajengking merah di dalam keranjang bambu kecil. Kalajengking merah yang sangat mematikan bisanya itu. Kalajengking merah ini pasti bisa menamatkan hidup Ki Banteng Kida. Nanti ku lepas di kamarnya ketika semua sudah tidur. Dan aku tidak akan dituduh yang membunuh Ki Banteng Kidal. Sebab kematiannya oleh kalajengking yang bisa saja setiap saat menyelinap ke dalam rumah. Perang kok tidur di rumah musuh. Salahnya sendiri. Nah, sekarang saatnya untuk menyelinap ke kamar Banteng Kidal. Sekarang. Kalajengking merah yang dilepas oleh Kitaji Kunir merayap naik di kaki tempat tidur. Ekornya terangkat melengkung dan siap menyengat korbannya yang tidur pulas karena letih oleh ketegangan peperangan. Ki Banteng Kidal berbalik tidurnya, membuat lehernya terbuka dan merupakan sasaran kalajengking merah yang sudah merayap sampai di bantalnya. Saudara pendengar, apakah Ki Banteng Kidal dapat diselamatkan atas kecurangan Kitaji Kunir? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari, serial Jaga Bada, dalam episode kedua, berjudul Tandang Lumbung Kasmara. Sampai jumpa.